Halo, kami dari tim Hari-Hari. Ini Salma, ini Sabita, dan ini Iza. Kita punya cerita asik nih. Apa tuh? Judulnya Jebakan Batman dalam Dunia Tumbuhan. Wow, Menarik banget gak sih? serem banget. Yuk, langsung aja kita simak bareng. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata karnivora? Raja hutan singa, beruang, atau ular? Mereka semua tergolong sebagai hewan pemangsa yang sangat ganas. Kayak yang sering kita tonton di TV-TV. Kita melihat singa mengejar dengan beringas, beruang mencabik-cabik, sementara ular menelan bulat-bulat mangsanya. Tapi, pernahkah terpikir olehmu kalau ada makhluk hidup lain yang sama buasnya dengan mereka? Bingung. Makhluk hidup itu adalah tumbuhan. Bentar, tumbuhan bisa bergerak. Tumbuhannya lari-lari gitu ngejar mangsanya. Terus, tumbuhan yang karnivora memangnya ada? Ya tentu ada dong. Tumbuhan karnivor ini hidup di tanah yang kurang subur, tapi mereka tidak perlu bergantung pada fotosintesis untuk mendapatkan nutrisi. Makanya disebut juga tumbuhan pemakan serangga. Mereka tidak mengejarnya, namun menjebaknya dengan jebakan Batman yang unik-unik loh. Siapa aja sih tumbuhan-tumbuhan tersebut? Yuk simak perjalanan Lala si Lalat. Di siang hari yang terik, Lala si Lalat sedang dalam perjalanan pulang sambil menahan rasa lapar karena belum makan dari pagi. Sudah lama aku terbang, namun tidak sampai-sampai. Wah, apa tuh? Aromanya sangat harum, sepertinya menarik. Wah, namanya Venus flytrap. Walau dinamakan tumbuhan perangkap lalat, bukan berarti hanya bangsaku saja yang ia makan. Ia juga melahap laba-laba, kumbang, dan serangga lainnya. Ia memikat mangsanya dengan aroma yang sedap dan lendir, serta bentuknya yang menarik perhatian bagi yang melewatinya. Hampir saja aku terpedaya tumbuhan berbuas ini. Kasihan juga laba-laba itu. Kalau dihitung tadi, 1, 2, 3, hanya 20 detik saja waktu yang diperlukan tumbuhan itu untuk menangkap si laba-laba. Tumbuhan ini langsung menutup mulutnya setelah terpicu sentuhan laba-laba pada rambut kecil yang tersebar di permukaan yang berwarna kemerahan. Waktu menutupnya hanya 0,1 detik. Itu kan 4 kali lebih cepat daripada kedipan manusia. Nanti, setelah 1-2 jam, dia akan menutup sepenuhnya dan mengeluarkan lendir yang membuat dirinya berubah fungsi dari mulut menjadi perut dan menyerap semua nutrisi dari laba-laba tersebut. Ih, aku harus pergi dari sini. Wah, ada apa ini? Indah sekali bunga-bunga di sini. Cantik seperti bunga anggrek yang warna-warni. Ada pink, ungu, dan kuning. Tapi, kenapa ada banyak semut tidak bergerak di atas daunnya ya? Apa karena daunnya basah? Tidak mungkin, semut tidak selemah itu. Ah, ini pasti tumbuhan butterworts. Dia pasti menarik semut-semut itu dengan daun yang terlihat basah. Padahal sebenarnya ada lendir yang lengket seperti lem yang melapisi daunnya. Kasihan sekali semut-semut itu. Semakin mereka melawan dan bergerak, semakin banyak juga lendir yang dikeluarkan oleh butterworts. Tapi bukan semut saja, ia juga memakan agas, hewan mirip nyamuk tetapi lebih kecil. Tunggu, apa itu? Dia terlihat berbeda, seperti sedang mencerna semutnya. Tapi bagaimana caranya ya? Yang sedang dilakukan oleh butterworts itu adalah mengeluarkan enzim sekresi temanku. Itu cara dia mencerna mereka. Begitu ya? Tunggu, kamu siapa? Oh, hai. Aku Tatang. Dan kau? Lala, aku sedang dalam perjalanan pulang. Ah, begitukah? Bolehkah aku ikut bersamamu? Ayo aja. Itu apa, Tatang? Sepertinya aku pernah melihat itu. Oh, itu kantong semar. Aku tidak tahu banyak. Tapi yang ku tahu, baunya harum dan nektarnya menggiurkan.
Tunggu Tatang, jangan dekati tumbuhan itu. Cepat kemari. Itu tumbuhan berbahaya. Warnanya yang menarik ingin menipumu. Nektar yang enak di pinggirnya dan bau harumnya memang sengaja memikat untuk membunuhmu. Oh, begitukah? Iya, bahkan tumbuhan itu dijuluki si cantik yang rakus. Sadis kan? Ia dapat memakan 6.000 rayap setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Bentuknya memang lucu seperti kendi, tapi di dasar dalam kendi tersebut ada kelenjar air racun yang bisa membunuh kita. Dan lebih kejamnya lagi, kita tidak bisa kabur karena dinding yang berambut dan sangat licin. Tapi menariknya, di dasar kantong tumbuhan itu hidup larva, nyamuk, tungau, dan organisme lainnya yang tahan terhadap kelenjar air racun. Organisme-organisme itulah tang yang memakan sisa-sisa bangkai serangga, sehingga kebersihan kantung tetap terjaga loh. Oh, begitu. Wah, kantong semar keren dan menyeramkan ya. Bukan sampai di situ, tidak hanya serangga, kantong semar juga mencerna hewan kecil seperti katak dan tikus. Gila, apa yang kita tunggu lagi? Ayo pergi. Lala, lihat ini, bentuknya unik sekali. Seperti gelembung-gelembung air kecil di setiap ujung tumbuhan ini. Aku ingin mencicipinya. Mencurigakan. Bentuknya sangat menarik seperti tumbuhan-tumbuhan yang kutemui sebelumnya. Ah, sudah tidak apa. Lihat ini Lala. Rasanya manis sekali. Sepertinya ini terbuat dari air dan gula yang sangat kompleks. Hei, tunggu Tatang. Apa kau bisa keluar? Tenang, sebentar. Lala, aku tidak bisa keluar. Bagaimana ini? Aku terjebak. Tatang, itu tumbuhan sendu. Kamu tak akan bisa kabur setelah hinggap di atas dahannya. Lala, aku harus bagaimana? Aku tidak tahu. Ah! Tatang tidak mungkin terselamatkan. Tumbuhan itu sangat berbahaya. Selain dapat menentukan hidup dan mati, ia juga dapat menentukan serangga mana yang baginya bernutrisi atau tidak. Tatang memang dalam nasib yang amat buruk. Ia terjebak di spesies sendu yang lebih berbahaya, Cape Sendus. Bedanya mereka dengan sendus yang lain adalah dia akan menggulung daunnya dan mengisolasi serangga tersebut agar ia bisa mengekstrak lebih banyak nutrisi darinya. Aku tidak ingin melihat Tatang mati di depan mataku. Aku harus bergegas pulang. Aku hampir saja menyaksikan sesuatu yang tragis. Perjalananku ini sungguh mengerikan. Banyak sekali tumbuhan karnivora yang kulewati hari ini, mulai dari Venus flytrap, butterworts, Cape Sendus, dan kantong semar. Mereka memiliki keunikannya tersendiri dalam mencoba menjebakku. Capeknya. Setidaknya aku sudah hampir sampai di rumahku. Yeay! Nah, seru banget kan ceritanya? Sekarang kita punya pertanyaan nih. Tumbuhan apa sih yang bisa melahap 6.000 rayap per hari?